kandungan dari Mam Uung ini akan disebarkan ke seluruh tubuh kita tuh dengan bagus banget. Terus yang terakhir kita ada kandungan hari ini kita mau mengupas habis tentang Mam Uung. Kenapa sih harus Mam Uung? Jadi dari kandungannya Mam Uung itu super spesial banget. Karena apa? Karena pertama kita ada ekstrak daun kelor, dimana kita tahu daun kelor ini tinggi akan zat besi. Nah, daun kelor ini juga diekspor untuk perbaikan gizi-gizi anak yang kekurangan gizi di negara-negara lain. Selain itu, Mam Uung juga ada ikan gabus. Ikan gabus ini tinggi protein. Protein sangat penting sekali dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Jadi buat mama-mama yang pasca melahirkan, nah supaya jahitannya cepat kering, luka-luka cepat kering, itu diperlukan protein. Dan selain itu, dengan metabolisme yang bagus, maka penyerapan nutrisi itu juga akan maksimal. Sehingga kandungan dari Mam Uung ini akan disebarkan ke seluruh tubuh kita tuh dengan bagus banget. Terus yang terakhir kita ada kandungan daun katuk. Daun katuk itu udah dipercaya turun-temurun untuk meningkatkan kuantitas ASI. Jadi dengan memilih Mam Uung sebetulnya kita tuh udah dapet combo sekaligus ya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Nah, sekarang gimana cara konsumsinya Mam Uung? Cara konsumsi Mam Uung tuh gampang banget. Ini praktis, memang dibuat model kapsul begini. Jadi kita sekali minum 2. Kapsulnya juga nggak gede ya. Nih, memang di model kapsul ini supaya apa? Karena kita tahu banyak mama-mama tuh yang kadang tidak bisa selalu makan yang makan makanan yang bersih, makan makanan yang sehat, nggak bisa selalu menakar, oh harus segini. Makanya kita buatlah Mam Uung, dimana satu-satunya ASI booster dengan kandungan protein hewani tertinggi. Jadi dengan minum Mam Uung 2x2 itu sebetulnya sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari. Untuk ibu menyusui minumnya 2x2. Nah, Mam Uung bisa dikonsumsi dari kita hamil dimulai dari minggu ke-16. Dan dosisnya adalah 2x1. Tetapi gitu ya, aku mau infoin di sini, ketika kita minum Mam Uung bukan berarti nanti setelah melahirkan ASINya langsung keluar mancur-mancur, itu enggak. Jadi, kita waktu hamil kita itu mempersiapkan tubuh kita sebagai cadangan makanan terbaik supaya ketika anak kita lahir kita bisa mengasihi dia dan kita sudah memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam tubuh kita. Makanya ibu-ibu hamil biasanya kan ada yang mual, lebih picky makanannya, nggak bisa makan banyak, kadang juga nyidamnya ada yang suka aneh-aneh. Makanya dengan konsumsi Mam Uung kan praktis nih ya, kita langsung minum kapsul aja nggak ada rasa apa-apa kan. Jadi harapannya ini akan membantu ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari sebagai cadangan makanan terbaik pada saat nanti menyusui. Gimana kalau bukan ibu menyusui? Apakah tetap bisa mengkonsumsi Mam Uung? Bisa banget. Ya, jadi buat mama-mama di sini, misal nih setelah pasca selesai menyusui atau misal ada keluarganya, anaknya, nah ini semuanya bisa mengkonsumsi Mam Uung. Fungsinya buat apa? Seperti tadi aku bilang ya, kandungannya kan ada daun kelor, daun katuk, ada ikan gabus. Itu bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi di tengah kondisi seperti ini kita tuh harus strong. Nah, makanya Mam Uung ini juga bisa untuk membantu meningkatkan imunnya keluarga kita. Apalagi terutama kita nih sebagai ibu-ibu harus stay strong. Nah, untuk anak-anak gitu ya, banyak nih sebetulnya kayak testimoni yang bilang, wah setelah konsumsi Mam Uung anaknya jadi nafsu makan, setelah konsumsi Mam Uung udah bye-bye GTM. Apakah sebetulnya Mam Uung ini memang bisa menambahkan nafsu makan? Jadi jawabannya adalah tidak. Mam Uung ini bukan penambah nafsu makan dan bukan suplemen penambah nafsu makan. Karena apa? Jadi ceritanya begini, kalau semisal apa yang dibutuhin sama anak kita, kan anak kita tuh apalagi awal-awal empasi gitu ya, dia makannya masih belum bisa banyak ya kan, terus masih belum bisa ngecap rasa ini masih belum bisa memasukkan semua yang kita siapkan gitu. Kadang kan ada yang GTM kayak gitu. Nah, kita berikan Mam Uung itu tujuannya untuk melengkapi gizi. Jadi semisal pun anak makannya belum bisa banyak atau misal anaknya lagi GTM, paling tidak gizinya dia tetap terpenuhin. Nah, dosisnya untuk anak berapa? Cukup setengah kapsul 1 hari ya. Jadi setengah kapsul, biasanya kapsulnya ini kita buka terus nanti kita tuangin ke makanan. Bisa juga misal mau langsung dicampur ke air, bisa juga mau dicampurkan ke jus buahnya. Kalau misal anaknya udah usia 1 tahun ke atas dan anaknya tidak punya alergi madu, bisa juga dicampurkan ke madu. Tapi tidak disarankan untuk dicampurkan ke susu, karena susu itu bisa mengurangi penyerapan zat gizi yang ada di suplemen Mam Uung.
Nah, kalau begitu, apakah Mam Uung ini memiliki efek samping? Karena kita cukup ngeri ya, kalau misalnya kita mau kasih ke suami, ngasih ke anak, ke ibu menyusui, ibu hamil, apalagi kan pasti konsumsinya berarti jangka panjang karena untuk daya tahan tubuh. Nggak ada efek sampingnya apapun. Karena apa? Karena produk kita itu udah BPOM, halal, dan juga produk kita itu punya sertifikat natural, dimana ini tuh benar-benar isinya tuh ekstrak semua tuh asli. Dan daun kelor pilihan kita itu juga yang tertinggi ya grade-nya. Jadi daun kelor tuh di pasaran banyak banget, tapi Mam Uung ini pakai yang grade-nya paling tinggi. Jadi Mam Uung ini sangat-sangat aman untuk dikonsumsi semua kalangan dan jangka panjang. Nah, yang jadi pertanyaan terakhir dan paling banyak ditanyain sama mama-mama, apakah konsumsi Mam Uung itu bikin ketergantungan? Apakah harus ibu menyusui itu minum ASI booster Mam Uung gitu ya? Banyak banget ditanyain itu. Nanti takutnya kalau udah konsumsi Mam Uung terus nggak konsumsi, ASInya jadi seret, jadi mampet gitu. Jadi gini, kita harus tahu dulu, menyusui itu prinsipnya adalah supply by demand. Semakin sering kita menyusui anak kita, semakin sering juga ASI itu diproduksi. Jadi ketika mamah-mamah yang baru melahirkan, padahal dari hamilnya udah konsumsi Mam Uung gitu ya, makanya dia aku sebutin di awal kan, tidak bisa, bukan jaminan ketika konsumsi Mam Uung tuh nanti setelah melahirkan ASInya langsung mancur-mancur, bukan. Tapi kita mempersiapkan yang terbaik. Tubuh kita itu akan memberikan yang terbaik untuk anak kita ketika kita menyusui. Jadi kunci utama supaya ASInya lancar adalah dengan sering-sering mengirimkan sinyal. Ketika kita menetei anak, otomatis mulut anak itu ada air liur di situ yang mengandung enzim. Dia akan bersentuhan dengan payudara kita, dia akan ngenyot. Nah, kenyotan air liur itu tadi itu akan mengirimkan sinyal ke otak mamahnya untuk memproduksi ASI. Jadi sebetulnya Mam Uung ini membantu untuk melancarkan hormon memproduksi ASI. Tetapi tetap kunci utamanya harus dengan menyusui anaknya. Kalau tidak menyusui anaknya bisa dibantu dengan pumping, tapi yang paling top chair itu adalah dengan menetein anak. Jadi bikin ketergantungan nggak? Kalau bikin ketergantungan tidak, asalkan mami-mami bisa memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Seperti yang tadi aku bilang ya, ini tuh praktis banget untuk membantu memenuhi gizi kita. Karena kita tahu sebagai ibu kadang itu kita nggak bisa selalu makan yang tertata gitu, berapa proteinnya, berapa karbohidratnya, berapa lemak baiknya. Makanya diciptakanlah Mam Uung untuk menjawab kebutuhan. Ini sebagai solusi ibu-ibu. Jadi dia akan memenuhi semua kebutuhan gizi ibu-ibu dan anak dan keluarga kita, begitu. Jadi ingat ya, menyusui itu prinsipnya satu, supply by demand. Dengan semakin sering kita menyusui anak kita, maka ASI itu akan sering diproduksi juga. Nah, aku mau memberikan gambaran sedikit. Jadi sebagai seorang ibu, kita adalah CEO pabrik ASI. Kita punya dua manajer, yaitu manajer produksi dan manajer marketing. Manajer produksi ini adalah si hormon prolaktin, dan manajer marketing itu adalah si hormon oksitosin. Ketika kita menetei anak, kita pumping, maka hormon prolaktin yang memproduksi ini yang bekerja. Jadi kita menetein, dikirimkan ke otak kita untuk memproduksi. Dapat sinyal nih, hey aku lagi butuh ASI, tolong diproduksi. Nah, setelah diproduksi, kita butuh hormon oksitosin, si manajer marketing, untuk melancarkan ASInya. Jadi mama-mama di sini harus ingat, menyusui itu selalu berjalan beriringan, si prolaktin dan si oksitosin ini. Mungkin banyak di sini mama-mama yang bertanya-tanya, aku udah konsumsi ASI booster, aku udah konsumsi Mam Uung banyak, tapi kenapa ASIku nggak keluar dengan lancar ya? Jadi kita perlu cek hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini adalah hormon cinta, hormon kerileksan mamahnya, hormon percaya diri. Ketika kita konsumsi Mam Uung, hormon prolaktin kita untuk memproduksi ASI sudah dibantu ngebus. Dan tinggal mamanya harus percaya diri. Mamanya harus yakin bahwa sebetulnya di dalam diri kita itu sudah bisa, kita udah punya kekuatan untuk menyusui. Itulah kenapa untuk membantu ngebus hormon oksitosin gitu ya, karena oksitosin ini berhubungan dengan stres, kebahagiaan mamahnya, juga berhubungan dengan percaya diri mamahnya. Kita juga membentuk tim konsultasi untuk ibu menyusui secara gratis 24 jam. Jadi mama-mama bisa kapanpun, misal nih tiba-tiba subuh-subuh ini kerasa kok tiba-tiba banyak pikiran ya, tiba-tiba lagi begini, udah langsung aja konsul ke timnya Mam Uung, nggak perlu bayar. Bukan berarti ketika konsul harus membeli produknya Mam Uung, semuanya gratis. Jadi misal pun ada mama-mama di sini yang tidak konsumsi produk Mam Uung dan mau konsultasi, tetap akan kita layanin sama dengan gratis.
gitu ya Mam ya. Jadi kita tahu karena menyusui itu adalah hormon prolaktin dan hormon oksitosin, maka untuk hormon prolaktin memproduksi ASI serahkan pada Mam Uung, dan untuk ngebus hormon oksitosin, hormon happy-nya Mami, hormon percaya dirinya Mami, serahkan pada tim konsulnya Mam Uung yang melayani dengan gratis 24 jam.